faktor penting. Kalau udah nggak yakin, saya berhenti. Tim kita ini masih lemah, sangat potensial menghantui para pemain kita. Satu dan yang lain saling menelan. Secara keyakinan, emosi, dan motivasinya itu harus terangkat. Kita akan merasa kecil atau merasa tidak yakin. Jadi hanya ada di bawah ambang batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya masih di acara Kata Rudi Cahyo. Edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita Garuda. Oke, hari ini kita sambil menunggu kelanjutan dari round 3 sampai dengan nanti masih cukup lama sebenarnya, meskipun kalau ngomong hitungan hari hal itu tidak akan terasa ya, tapi kita akan bertanding lagi masih di tahun depan di bulan Maret. Dan kali ini sebenarnya ada juga ya berita tentang timnas yang sudah mulai hangat sekarang, yaitu tentang persiapan untuk AFF atau ASEAN Cup Championship. Tapi kali ini saya akan sedikit flashback lagi kepada eh, pertandingan kita yang terakhir, kemenangan kita atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dan yang akhirnya menempatkan Indonesia di ranking ketiga grup C dengan poin 6. Setelah Jepang, Australia baru kita. Nah, yang menarik lagi ini yang mungkin barangkali saja juga perlu kita bahas dan bisa jadi ini faktor penting dan harusnya kita budayakan, kita biasakan, yaitu upaya yang dilakukan oleh para pemain untuk melakukan meeting secara tertutup atas inisiatif mereka sendiri tanpa di apa ibaratnya difasilitasi atau eh, itu bukan sesi khusus gitulah ya, bukan sesi khusus untuk official maupun pelatih, tapi lebih kepada sesi yang dibuat oleh para pemain, yaitu ketika J.I.Ches, kapten kita ini, menginisiasi ya atau memprakarsai pertemuan antar pemain. Dan ini penting banget, apalagi dalam kondisi ketika tim kita yang kemarin itu habis digebuk, dilibas gitu ya oleh Jepang. Nah, dan Jepang ini kan tidak tanggung-tanggung, menangnya 4-0 dan mendikte mengendalikan permainan, dan itu bisa bisa sangat potensial membuat mentalitas kita menjadi drop. Motivasi kita mungkin menurun dan keyakinan kita mungkin goyah. Dan inilah yang kemarin dikhawatirkan oleh Erick Thohir, yaitu jangan-jangan kita sudah tidak yakin lagi, tidak solid lagi. Sehingga kemarin agak ada sedikit nada ancaman dari Pak Erick Thohir bahwa kalau udah tidak yakin ya sudah mending saya berhenti. Nah, artinya ancaman itu bukan ancaman soal titik beratnya, bukan soal diberhentinya, tapi soal mengancam agar mereka itu tetap apapun hasilnya, mereka harus tetap bersatu, mereka tetap harus yakin, karena ya di situ bahan bakarnya. Dan hal ini juga disadari oleh J.I.Ches. Ini kapten kita ini memang luar biasa ya, sehingga kemudian memprakarsai, menginisiasi untuk para pemain ini bertemu tanpa harus melibatkan pelatih maupun official. Meskipun saya tahu official maupun pelatih juga tahu akan hal itu ya, dan pelatih pun, tim pelatih juga berharap hal itu terjadi gitu. Nah, hal semacam ini perlu dibudayakan, meskipun nanti kita menang maupun tidak menang, kondisi mental kita apapun itu butuh penguatan dengan cara antar pemain itu ketemu dan mereka bisa saling memberi motivasi. Nah, upaya inilah yang dilakukan oleh J.I.Ches agar antar orang itu bisa saling sharing. Jadi semuanya bisa brainstorm, bisa mengungkapkan baik itu yang positif maupun negatifnya. Kalau yang negatifnya berarti sesuatu yang butuh diperbaiki, kalau yang positifnya berarti kita bisa belajar dari situ atau mempertahankannya. Nah, ini yang dilakukan oleh J.I.Ches sehingga sudah tidak ada ganjalan lagi, apalagi pasca kekalahan melawan Jepang. Itu pasti setiap pemain secara mentalitas itu pikirannya udah kacau, udah mikir macam-macam. Ada yang memikirkan tentang dirinya bahwa saya tadi kurang begini, saya kayaknya ini apa tim kita ini masih lemah. Ada tim yang kuat, padahal di sana di luar sana tim kuat-kuat seperti Jepang itu banyak. Apakah kita bisa berlanjut? Nah, pikiran-pikiran semacam itu yang kemudian jadi dramatis eh, itu menghantui para pemain kita ya, sangat potensial menghantui para pemain kita. Nah, ini yang
apa ya, kemudian jadi istilahnya jadi generalisir kan ya. Artinya apa? Jadi kalau ada sesuatu yang positif dan negatif atau yang hitam dan yang putih, ini dalam situasi atau kondisi tertentu kayak kekalahan kita kemarin yang melawan Jepang, ini satu sama lain ini saling saling menguasai, satu dan yang lain saling menelan. Nah, dalam kondisi atau situasi yang positif, maka yang positif itu bisa menguasai yang negatif, bisa menelan, menghilangkan gitu ya. Tapi kalau itu terjadi sebaliknya, yaitu terjadi sesuatu yang negatif, ya kayak kekalahan kita kemarin, itu pikiran-pikiran, perasaan yang berkecamuk dan itu bersifat negatif itu bisa menelan yang positif dan lama-lama bisa melenyapkannya dan kemudian, eee, dikuasai oleh yang gelap tadi atau yang hitam tadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan ketika kita mengalami kekalahan dan itu memang harus dibesarkan lagi. Ibaratnya kalau imun itu, dibuat sel darah putihnya bekerja kembali gitu ya, untuk memperkuat atau mengebalkan tubuhnya. Nah, hal itu yang sedang terjadi, imunnya lagi turun, terus habis itu ini baca banget dideteksi gitu ya, oleh kapten kita J.I.T.S. Dan memang kan karakteristiknya J.I.T.S memang seperti itu ya, meyakinkan, nge-leading lah, tidak hanya membuat orang itu secara teknis dia akan mengeluarkan skill-nya, tapi juga secara keyakinan, emosi, dan motivasinya itu harus terangkat. Itu yang diupayakan oleh J.I.T.S. Dan inilah yang membuat dia akhirnya mengumpulkan para pemain. Dan dari situlah para pemain itu bisa buka-bukaan, bisa saling mengeluarkan unek-uneknya. Jadi kalau ada pemain yang terdeteksi, yang faktor hitamnya tadi, yang negatif itu sudah mulai menelan, artinya ibaratnya itu penyakitnya itu, virusnya itu menguasai itu tadi, maka ini imunnya harus dikuatkan. Nah, penguatan imun itulah yang diupayakan oleh JITSES. Satu sama lain saling sharing dan kemudian saling memberi semangat. Jadi, ketika semangat itu menurun, itu kan ada threshold sebenarnya. Kalau kita tidak bisa melalui batas ambang keyakinan kita ini, maka kita akan merasa kecil atau merasa tidak yakin. Jadi hanya ada di bawah ambang batas. Semangat kita hanya ada di bawah situ. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh JITSES kemarin sehingga dia mengumpulkan para pemain dan ini dibuat oleh JITSES itu bisa menembus ambang batas ini, ya. Meskipun sifatnya JITSES adalah fasilitatif ya, tapi inisiasinya dia mengajak, terus kemudian pasti dia akan berbicara, akan memberikan speech ya di depan teman-temannya, sehingga teman-temannya itu mampu mengeluarkan atau mengekspresikan segala pikiran dan perasaannya pada waktu itu. Dan ketika itu ternyata terindikasi atau terdeteksi negatif, yang bisa menguasai yang positifnya, menelan, kayak virus memakan eee, apa, kekebalan tubuh kita, maka kekebalan atau imunnya ini butuh dinaikkan. Nah, setelah terdeteksi, JITSES akan memberikan feedback, termasuk teman-teman atau pemain yang lainnya. Nah, ini kemarin kan memang benar-benar bisa kita lihat kondisi mentalnya, sangat-sangat terpengaruh dan pemantik dari Pak Erick Thohir juga saya yakin itu berpengaruh buat mereka. Dengan kata-kata tersebut, mereka harus solid, harus berkumpul nih, harus menyatukan semangat dan ketika mereka berkumpul itulah mereka akhirnya berhasil menembus threshold ini, batas ini, dan akhirnya merasa yakin kembali, muncul di atasnya itu. Jadi batas barrier-nya yang menghalangi itu bisa ditembus. Itu yang kemarin terjadi ketika para pemain ini, dengan diinisiasi oleh JITSES berkumpul dan menguatkan kembali keyakinannya dan mereka menjadi solid kembali, pada akhirnya berbuah hasil dengan kita berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu kira-kira ulasan saya tentang apa yang terjadi di balik kemenangan kita melawan Arab Saudi. Demikian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.